Halo pemirsa Monas TV, senang sekali saya Andra Ririn Karina dapat kembali menjumpai Anda dalam Monas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terpercaya hanya untuk Anda. Pemirsa, kurkumin pada kunyit dipercaya mengandung sifat anti kanker yang berguna untuk mencegah penyakit secara alami. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin melakukan penelitian peran kunyit sebagai pangan fungsional bagi kesehatan masyarakat. Kurkumin pada kunyit dipercaya mengandung sifat anti kanker. Kurkumin merupakan senyawa polifenol berwarna kuning yang merupakan bahan aktif utama dalam kunyit dan memberikan warna kuning pada kunyit. Manfaat kesehatan lainnya dari kurkumin pada kunyit adalah antioksidan, antiinflamasi, juga perlindungan otak. Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Citra Kesumasari MKes SPGK, menyebut jika kurkumin sebagai senyawa aktif di dalam kunyit telah terbukti secara ilmiah memiliki efek anti radang dan anti kanker. Ia bukan sebagai pengobatan utama, tetapi sebagai bagian dari pola hidup sehat dengan bahan alami. Prof. Citra menjelaskan jika penelitian yang telah dilakukannya mengenai dua zat gizi, yaitu alfa-laktalbumin dan oleic acid, keduanya telah diteliti dalam konteks pencegahan kanker usus besar dan kanker payudara. Dalam studi lanjutannya, kurkumin pada kunyit diintegrasikan dalam penelitian tersebut. Mengingat banyaknya literatur yang menunjukkan efek anti kanker dari kurkumin, sehingga berpotensi mencegah kanker secara holistik. Ya, kalau kita melihat kunyit itu punya komponen aktif yang namanya kurkumin, ya, itu memang memiliki beberapa sifat. Dia sebagai anti radang, ya, antiinflamasi ya, maksudnya antiinflamasi, antioksidan, ya, dan referensi terakhir-akhir saya baca itu dia sebagai anti kanker. Bagaimana mekanisme kerjanya seperti tadi yang saya sebutkan, bahwa dia bisa anti apoptosis, ya, dia bisa anti angiogenic, kemudian dia juga menekan daripada pertumbuhan daripada sel tumor. Ada beberapa mekanisme yang terjadi di sana. Cuma memang kunyit ini bukan obat kanker ya, jangan salah paham. Ini memiliki fungsi yang kita sebut dengan pangan fungsional karena dia selain bahan makanan ya, dia memiliki pangan fungsional untuk sebagai ajuvan daripada penderita kanker. Dan bagusnya karena dia tidak akan memperberat jika terjadi waktu bekuan atau waktu perdarahan yang memanjang. Melalui penelitian itu, Prof. Citra berharap pemanfaatan pangan lokal seperti kunyit dapat diperkuat sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat. Tak hanya menjaga kesehatan, tetapi juga mendorong inovasi dan kemandirian dalam sektor pangan berbasis alam. Rahma Humairah, Muhammad Syaiful, Unhas TV. FISIP Universitas Brawijaya membuka program kelas internasional bagi mahasiswa baru melalui 3 program studi yang ada. Saat ini tahapan seleksi masih berlangsung dan masih membuka kuota bagi pendaftar baru. Untuk tahun ini terdapat penurunan jumlah pendaftar, sehingga pihak fakultas terus memberikan informasi kepada calon mahasiswa untuk masuk ke dalam kelas internasional. Rencananya gelombang terakhir masih akan dibuka untuk seleksi mahasiswa jalur kelas internasional. Jumlah pendaftar kelas internasional di FISIP Universitas Brawijaya tahun ini sedikit menurun. Saat ini terdapat 23 pendaftar yang sedang mengikuti seleksi masuk kelas internasional. Mereka mendaftar di 3 program studi yang ada di FISIP dengan seleksi tes akademik, bahasa, dan juga wawancara. Kasubag Akademik FISIP UB, Herudin Tanufi, mengakui penurunan dari jumlah pendaftar sehingga pihaknya kembali membuka gelombang terakhir bagi calon mahasiswa kelas internasional. Diharapkan nantinya pada gelombang terakhir, jumlah calon mahasiswa yang mendaftar mampu memenuhi kuota kelas internasional dari 3 program studi yang ada di FISIP Universitas Brawijaya. Harapan kita, IUP ini kedepannya bisa berkembang. Dalam tentunya kita berharap bahwa proses penjaringan mahasiswa jalur IUP ini semoga saja ke depan itu semakin banyak peminatnya, ya kan. Yang kedua adalah kalau memang ini dikembangkan semakin besar, ya kan, harapannya adalah fasilitas harus disiapkan dulu.
ya kan, fasilitas memadai baik dari sisi universitas maupun dari sisi fakultas, ya kan, harus siap, sama-sama siap untuk memfasilitasi mahasiswa IUP ini, ya kan. Yang ketiga adalah dari sisi dosen, ya kan, dari sisi dosen, karena ini penjaringannya adalah untuk kelas internasional, maka penjaringan dosennya harus benar-benar disiapkan. Tidak hanya di FISIP aja, di semuanya, ya kan. Masalahnya sampai sekarang masih kita temui ada, ya tidak banyak, ya kan, cuma 1-2 masih menggunakan pengajaran bahasa Indonesia dalam kelas internasional, ya kan. Ya, ini yang harus diantisipasi dari semua unit atau di semua masing-masing fakultas, khususnya di FISIP sendiri kita sudah menyiapkan dari sisi itu, ya kan. Kedepannya kita bergerak masalah fasilitas. Memang fasilitas ini tidak bisa kita siapkan langsung pada saat itu, selesai saat itu, karena ini berhubungan dengan masalah anggaran, dengan masalah yang lain, dengan masalah kesediaan sarana prasarananya juga, ya kan. Dari Malang, tim liputan UB TV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Andrea Ririn Karina mewakili kru yang bertugas. Pamit undur diri dan sampai jumpa.